kasih Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiri Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerah yang mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiri Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerah-Mu yang memampukan kami ya Tuhan Yesus, menjadi hamba yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Bantu kami ya Tuhan, ajari kami ya Tuhan Yesus melalui renungan hari ini. Ajar kami memahami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai Abraham memberikan keteladanan iman. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat di dalam Yakobus 2, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Yakobus 2, ayatnya yang ke-21 sampai dengan 23.
Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Abraham adalah salah satu tokoh Alkitab di mana namanya sering dihubungkan dengan iman yang kokoh dan ketaatan yang tulus kepada Tuhan. Di dalam Yakobus 2 ayat 21 sampai dengan 23, kita membaca tentang bagaimana iman Abraham dinyatakan dalam tindakan dan bagaimana iman tersebut diperhitungkan sebagai kebenaran. Ayat-ayat ini menekankan bahwa iman yang sejati tidak terpisah dari tindakan. Iman yang hidup selalu dinyatakan dalam perbuatan. Iman dan perbuatan tidak dapat dipisahkan. Iman sejati selalu disertai dengan perbuatan baik sebagai bukti dari perubahan hati yang nyata. Abraham adalah contoh yang baik sekali dari prinsip ini. Ketika Tuhan memerintahkannya untuk mempersembahkan Ishak, anak yang dijanjikan, Abraham tidak ragu-ragu untuk taat, meskipun perintah tersebut tampak bertentangan dengan janji Tuhan tentang keturunannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketaatan Abraham menunjukkan bahwa iman bukanlah sekedar keyakinan intelektual, melainkan kepercayaan penuh yang diterjemahkan di dalam tindakan nyata. Kejadian 22 ayat 3 mengatakan demikian. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tidak ada tanda keraguan atau penundaan. Abraham segera bertindak sesuai perintah Tuhan. Penulis Ibrani juga mencatat keteladanan iman Abraham di dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 19 yang mengatakan demikian. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Iman Abraham begitu kuat, hingga ia percaya bahwa Tuhan dapat menghidupkan kembali Ishak jika diperlukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam Kejadian 15 ayat 5-6 dikatakan, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kepercayaan Abraham ini juga diulangi oleh Paulus di dalam Roma 4 ayatnya yang ketiga. Keteladanan iman Abraham juga terlihat di dalam ketekunan dan ketabahan menghadapi ujian. Hidup Abraham penuh dengan tantangan dan ujian, mulai dari dia meninggalkan tanah kelahirannya dalam Kejadian 12 ayat 1-4, menunggu kelahiran Ishak selama bertahun-tahun, hingga ujian besar mempersembahkan Ishak. Setiap ujian ini menunjukkan kualitas iman yang tetap kuat dan teguh, meskipun menghadapi berbagai kesulitan. Iman Abraham menjadi dasar dari kepercayaan bahwa kita dibenarkan oleh iman, bukan oleh perbuatan kita sendiri. Namun, sebagaimana ditegaskan oleh Yakobus, iman yang sejati selalu dinyatakan dalam tindakan. Abraham tidak hanya percaya pada janji Tuhan,
ia hidup sesuai janji tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, iman yang sejati akan tetap teguh sampai akhir. Abraham menunjukkan ketekunan ini di dalam setiap aspek kehidupannya. Ujian dan tantangan tidak menghancurkan imannya, melainkan memperkuat. Ini adalah pelajaran penting bagi setiap orang Kristen, bahwa iman yang sejati akan tetap teguh dan bahkan semakin kuat melalui pencobaan dan kesulitan. Abraham disebut sebagai sahabat Allah, Yakobus 2 ayat 23. Sebuah gelar yang menunjukkan hubungan dekatnya dengan Tuhan. Ini bukan karena kesempurnaannya, melainkan karena imannya yang kokoh dan tindakannya yang sesuai dengan iman tersebut. Abraham tidak hanya percaya kepada Tuhan, ia hidup sesuai dengan kepercayaan. Keteladanan iman Abraham adalah contoh yang luar biasa bagi setiap orang Kristen. Dia menunjukkan bahwa iman yang sejati tidak hanya tentang percaya kepada Tuhan, tetapi juga mengenai hidup sesuai dengan kepercayaan itu. Iman Abraham dinyatakan dalam tindakan ketaatan yang luar biasa, kepercayaan penuh pada janji Tuhan, dan ketabahan menghadapi berbagai ujian. Iman yang sejati selalu dinyatakan dalam perbuatan yang baik dan ketaatan kepada Tuhan. Abraham sebagai bapa orang beriman memberikan contoh yang kuat tentang bagaimana hidup di dalam iman yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, melalui teladan Abraham, kita belajar bahwa iman adalah fondasi dari hubungan kita dengan Tuhan. Iman yang hidup akan selalu dinyatakan dalam tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti Abraham, kita dipanggil untuk percaya kepada Tuhan, mengikuti perintahnya, dan hidup sesuai dengan janji-janjinya. Di dalam melakukan hal ini, kita juga dapat disebut sebagai sahabat Allah dan pewaris janji-janji. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih kepada Tuhan untuk firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang memberikan contoh dan teladan iman kepada setiap kami. Kami belajar bahwa iman yang sejati tidak hanya tentang percaya kepada Tuhan, tetapi juga mengenai hidup sesuai dengan kepercayaan itu. Dalam hal ini adalah iman percaya kepada Tuhan yang telah ditunjukkan oleh Abraham. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan hikmat dan kekuatan yang kami perlukan, untuk kami juga dapat mewujud nyatakan iman percaya kami kepada Tuhan, di dalam fungsi dan peran hidup yang kami jalani, sebagaimana Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, kini kami berdoa, kiranya segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.